Tolong. Tolong matakan belakang gue. Enggak boleh marah-marah. Udah ya, udah. Ini jawab deh, Bang. Ya jawab, Bang. Ya rumah tangga saya gimana kira-kira? Gimana? Apa sih Di balik maksudnya tertawamu gitu. Hasilnya hancur itu gitu. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya berusaha untuk ada pasti kalau udah lama 812 82 799 008. gimana lagi? Jadi dibawa bercanda aja ya? Biar nggak Kita berdamai dengan keadaan itu dengan cara kita menertawai masalah kita. Ya kita tertawa, ya Allah, makasih ya Allah untuk kejadian ini, ya Allah terima kasih untuk semuanya. Itu aja sih. tapi nggak nyangka misalnya ada posisi ini ya gue gitu. Udah ya. Maaf bang, Mau kemana? Nih, bos tolong nih. Awas orang gue mau naik. udah talak gitu bang. Talak, Oh, talak berapa? talak berapa sih kalau nggak talak kan ya? Oh iya, Nah, aku kalau baru talaknya satu. baru ya aku ceraikan sama Udah terucap itu. Tapi sang istri ketika itu sempat ada kayak nangis gitu. istri. Saya sama nangis. Dia mau. Berarti prosesnya sebetulnya proses yang panjang ya bang. Mau Ayo, Bi. ada saya. Ayo Bang Bedu. Bang Bedu berdua, Bang. Ini spiritualnya nih. Ayo, geseran dong. Geser berdua. Masih aja dah. Ya, saya sebagai spiritual Bedu ya selama ini memberikan masukan yang terbaik dan kedua belah pihak itu ya kita cuma bisa mendoakan ya Bedu juga harus bangkit. Sekarang kan udah mulai bangkit dari keterpurukan menuju hidup yang lebih baik ya, ya. Jadi kita doain sama-sama teman-teman. Jadi perpisahan ini bukan akhir dari segalanya. Jadi ini solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Gitu. Kita doain aja Bedu dan istri Bang Anggi tetap istiqomah, ya, tetap mencari ridhonya Allah agar kehidupan mereka maupun di sesudah pernikahan juga jalan dengan baik. Ya makanya curhat ya. Masalah apapun, aku dikasih amalan, salat sholat, tahajud, kemudian baca surat ayat Sayyidina, itu masalah supaya kita bisa lebih dekat lagi. Supaya kalau kamu kekayaan tanpa batas ya baca ayat itu. Kalau untuk masalah rumah tangga ya beberapa kali surat, tapi kan ya tetap ada di tangan saya. Dia hanya bisa memediasi, kasih tahu bahwa cerai itu nggak bagus, pastikan lagi ya sampai sudah pada kepastian terakhir dari kami berdua ya sudah. Beliau hanya bisa kasih nasihat, semoga dikasih terbaik juga. Memang percayaan Allah membenci, tapi ya itu seperti kata majelis hakim ya, hakim ketua bilang bahwa yaitu makanya perceraian dibuka oleh Allah agar kalau rumah tangga isi mudarat ya lebih baik kalian bisa Memilih untuk memutuskan bercerai apakah sudah melewati dengan cara spiritual kayak misalkan sholat istiqoroh atau seperti itu? sudah kan ini kan nasihat dari beliau juga dari abang saya juga. Pastikan dulu gitu, jadi nggak bisa dia langsung memutuskan untuk bercerai, nggak bisa, karena perceraian itu dibenci sama Allah. Tapi kalau memang isinya dalam rumah tangga itu mudarat, lebih bagus, lebih baik berpisah. Abang mau itu sendiri memang lagi banyak ngisi kajian gitu ya, lagi ngedalam itu memang lagi cari jawaban itu artinya memang. Ini lagi memang aku lagi berusaha untuk sekarang gini, aku lagi coba untuk lagi tidak mengharapkan validasi dari manusia. Bukannya aku takabur sombong, bukan, karena yang aku kejar cuma ridho Allah. Aku bukan berharap mau manusia mau muji kita istighfar karena itu ujian, manusia menghujat kita pun istighfar karena itu ujian. Jadi kita seperti nggak perlu lagi mencari penilaian manusia, nggak perlu orang menilai kita baik atau jahat itu. Jangan pedulikan itu. Yang harus dipedulikan sekarang adalah apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, apakah Allah ridho apa yang kita tegakkan, apakah Allah ridho dengan amal ibadah kita. Itu yang saya kejar. Saya khawatir kita capek-capek ibadah ternyata Allah nggak ridho.
cuma ya sia-sia, nggak beruntung lah gitu, jadi orang yang rugi kan, kayak gitu. Itu yang aku lagi kejar susah. Bang, mungkin minggu depan akan rencana hadir lagi di persidangan. belum pasti ya, karena kalau aku sibuk bisa dipaksakan oleh pengacara tim kuasa hukum. Jadi masih tentatif ya. Bang, maaf sebelumnya, apakah mungkin dari istri meminta mungkin untuk bulanannya selalu harus ada? Nggak minta sih, pokoknya yang penting semua kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah terpenuhi. Dan aku juga punya janji ya, itu semua akan aku bantu sampai kamu menemukan seseorang yang bisa menjadi tanggung jawab kamu, bisa dia menjadi tanggung jawabnya, ya orang yang bertanggung jawab terhadap dia lah. Udah ikhlas bang untuk istri nikah lagi? Tapi abang sendiri mungkin nanti akan berencana mungkin ada plan juga gitu nggak sih, mungkin untuk Belum, mempunyai rumah? belum. Belum ada kata nikah lagi belum. Karena saya juga kalau nikah kan satu lihat-lihat ya saya siapa sih. Mau nikah saya ngurus anak aja harus fokus. Berarti kita ngurus istri yang baru kan. Kecuali istrinya mau ngurus anak aku juga, mau ngurus aku juga, baru aku mau. Ya. Berarti ada plan ya bang ya kalau ada yang Belum ada, ya Allah. Tapi jadi trauma juga nggak sih? Trauma ada ya. Berumah tangga itu kan ibadah. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah kita ini benar-benar khusyuk? Ya kita kalau bisa kalau istri ya cari imam yang lebih baik. Ya, kalau saya kalau bisa cari makmum yang benar-benar mengikuti gerakan sholat saya. Nah, kalau saya ruku, dia jangan berdiri. Kalau saya sujud, dia jangan ruku. Berarti dalam arti tidak patuh ya. Sudah. bang, tapi selama ini sudah tidak sesuai dengan koridor mungkin apa yang abang? Tapi kan nggak satu visi misi, kata itu visi misi, tidak satu visi misi. Bang, tapi anak-anak mempertanyakan nggak, papa kemana? Kok nggak di Ada, rumah? apa setiap telepon. Nggak, maksudnya ngasih tahu bapak kemana gitu. Nah, istri udah bilang, ayah keluar kota. Oh, selalu bilang sama anak kayak gitu. Anak juga ada ngerasa beda nggak sih bang? Ini kan anak gue kan nonton di rumah. Saya lo nanya begitu, kayak amat. Ini kan akan menjadi korban nih. Abi mungkin ada yang ingin dikasih tahu aja ke Rapetan bang, maaf bang. Oh iya, Pak. biar Ya, bagaimanapun. ini anak tetap anak, nggak ada lagi istilah bekas anak, nggak ada. Bekas istri mungkin ada. Nah, untuk saya bilang tetaplah pada koridor seorang ayah, ya, tetap menafkahi, tetap membesarkan, tetap memberikan pendidikan yang baik. Jangan pernah lupa. Dan saya minta juga kemarin saya coba mediasikan, tidak ada pertengkaran di depan, tidak boleh, karena akan mengganggu psikologi anak itu sendiri kan. Nah, jadi tetaplah bersama-sama walaupun tidak satu atap. Itu sih bang. Oke. Ya, makasih. Gantian nih, otis bentaran.